Pagi, siang, ataupun malam. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mendemonstrasikan proyek kami, yaitu membuat interface berbasis website untuk mengimplementasikan sistem akademik untuk anggotanya sendiri terdiri dari saya, Vasco Gomez, dengan 3 digit NPWP terakhir 048. Kemudian saya sendiri Raditya Rashid dengan RP akhir 034. Selanjutnya ada saya, Muhammad Hanif Alfarisi dengan 3 digit NRP terakhir 090. Dan terakhir ada saya Muhammad Taurik Ilham Wicaksono dengan 3 NRP terakhir 024. Oke, jadi untuk pertama kali kita akan menjelaskan tentang mengenai PDM-nya, Physical Database Diagram, Physical Database Model. Jadi untuk diagramnya sendiri itu terdiri dari 7 entitas, uh, yaitu ada tabel master dan tabel transaksi. Untuk tabel master sendiri itu terdiri dari mahasiswa, dosen, departemen, kemudian dan mata kuliah. Sedangkan untuk tabel transaksi sendiri terdiri dari ambil MK, bimbingan, dan asistensi. Mungkin dilanjutkan ke dashboard untuk interface kita. Oke, saya Raditya Rashid. Di sini saya akan menjelaskan secara umum website di sini kami bangun dengan apa. Jadi di sini kami gunakan PHP. Jadi di sini kita juga implementasikan bahasa pendukung seperti HTML, CSS atau JavaScript agar tampilannya jauh lebih menarik. Jadi di sini ada beberapa menu yang kita tampilkan. Ada dashboard sendiri, kemudian ada uh, menu menu-menu untuk yang merepresentasikan masing-masing tabel yang udah ada di PDM sebelumnya. Jadi di sini untuk dashboard sendiri sebenarnya ini cuman isinya hanya menampilkan jumlah row atau jumlah record dari tabel-tabel tersebut. Misal di sini ada mahasiswa itu 11. Ini artinya yaitu tabel mahasiswa itu memiliki record ada 11. Jadi untuk query-nya sendiri cukup sederhana. Jadi kita tinggal menggunakan select count aja. Jadi di sini ada select count from mahasiswa, dosen, departemen, dan sebagainya. Oh ya, mungkin di sini juga kita juga sudah membuat tampilannya dalam dark theme. Jadi di sini kita bisa gunakan website ini dalam bentuk mode terang ataupun gelap, dan juga kita bisa gunakan dalam bentuk mobile. Jadi di sini sudah merupakan responsive website yang bisa menampilkan apa ya? Bisa menampilkan secara desktop view ataupun mobile view. Mungkin dari dashboard itu aja. Kemudian kita bisa ke menu data mahasiswa. Jadi di sini buat ke menu-menu tabel yang ada di kiri ini, kita bisa klik aja langsung aja atau bisa dari indeks ini. Nah, jadi di sini ada tabel mahasiswa. Dari PDM tadi sebenarnya tabel mahasiswa punya atribut NRP, NRP Komting, ID dosen, nama, dan alamat. Di mana NRP Komting ini merupakan bentuk relasi mahasiswa terhadap dirinya sendiri, yaitu Komting. Kemudian ada ID dosen yang merupakan hasil relasi dari dosen. Dalam sini nama relasinya adalah dosen wali. Nah, di sini kami menampilkan juga tambahan atribut yang dikembalikan di tabel ini, yaitu untuk tidak hanya untuk NRP komtingnya saja, tapi kita juga menampilkan nama komtingnya. Kemudian kita juga tidak menampilkan ID dosennya aja, tapi juga menampilkan namanya. Untuk query-nya sendiri, di sini tabel mahasiswa. Nah, jadi kita gunakan query yang sudah dipelajari sebelumnya di kelas. Jadi kita uh, ambil ambil dari mahasiswa dan dosen, di mana di sini ada M1, M2, dan dosen D, di mana M1, M2 ini untuk membedakan objek tabelnya karena ada hasil relasi untuk
Comting, karena comting merupakan relasi mahasiswa ke mahasiswa. Jadi kita bedakan M1 dan M2. Kemudian di sini kita ingin menampilkan nama M1 nama ini nama mahasiswa, kalau M2 nama ini kita aliaskan nama comting, kemudian D nama ini nama dosen. Kemudian untuk yang lainnya ada M1.nrp ini berarti NRP dari mahasiswanya, kemudian M1 alamat berarti alamat mahasiswanya, kemudian M1 NRP Comting ini berarti NRP Comting dari mahasiswa, kemudian ada M1 adi dosen yaitu dosen wali dari mahasiswanya. Di mana untuk kalau software-nya yaitu di mana M1.NRP Comting sama dengan M2.NRP N M1.id dosen sama dengan D.id dosen. Jadi di sini kita melakukan pencocokan di mana foreign key dari NRP Comting ini harus sama dengan NRP, kemudian ID dosen harus sama dengan ID dosen yang ada di tabel dosen. Jadi dapat dilihat di sini tabel mahasiswa, di sini ada 11 entries. Jadi di sini kita juga import library data tables. Jadi di sini kita bisa custom untuk tampilan tabelnya ada. Untuk satu page-nya itu bisa 10, 25, hingga 100 entries. Kemudian kita juga bisa sort per kolomnya. Selain itu juga kita bisa gunakan fitur search. Ini. Jadi untuk Javier sendiri ada 2 record di mana ada yang namanya Javier, nama mahasiswa sendiri, dan juga dia sebagai comting untuk Paris. Jadi untuk select atau menampilkan tabel hasil record tabel mahasiswa seperti itu. Kalau untuk tambah mahasiswanya atau insertnya, jadi kita ada beberapa kolom. Ini kolom yang hasil dari atribut asli dari PDM-nya. Kalau dilihat ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini ada 5 kolom. Di sini masukkan NRP. Di sini saya gunakan pembatasan NRP-nya itu hanya 10 karakter aja, kayak di ITS saya samakan. Jadi kalau lebih dari 10 jadi nggak bisa. Misal mungkin NRP saya sendiri. Nah, di sini semua masing-masing label inputan form ini harus diisi semua. Misal saya pilih NRP form ini. Ada notif pop-up dari Sweet Alert atau suatu library dari JavaScript untuk menampilkan alert. Ini menampilkan pesan bahwa data mahasiswa berhasil ditambah. Kemudian kita akan ditujukan ke tabel mahasiswa lagi. Di sini terlihat bahwa nama saya, NRP dan sebagainya udah ada di database. Ini pentingnya bulan, kemudian visualnya adalah foto. Dan yang perlu buat catatan adalah ketika saya masukkan lagi data yang sama, walaupun nama mahasiswanya beda, alamatnya beda, dia tidak akan bisa karena NRP sudah terdapat dalam database. Kenapa? Karena NRP di sini bertindak sebagai primary key untuk tabel mahasiswa. Nah, mungkin sedikit gambaran aja untuk query insert-nya. Jadi dalam fungsi kami gunakan function tambah MAS. Jadi di sini ada beberapa variabel NRP, NRP Comting, ID dosen, nama dan alamat. Di sini diperoleh dari inputan user atau kitanya. Kemudian dia melakukan insert. Ya ini query insert biasa, insert into mahasiswa, NRP, NRP Comting, ID dosen, nama alamat. Values ini cuman buat menjaga SQL injection aja, jadi opsional sebenarnya. Kemudian di sini saya tambahkan yang ini check query ini buat mengecek apakah
NRP-nya sudah terdaftar atau belum. Jadi saya gunakan select on from mahasiswa dan NRP sama dengan yang di muka tadi. Jadi ketika NRP-nya sama, maka otomatis gampangannya count-nya itu 1. Karena count-nya 1 lebih dari 0, maka muncul pop-up notifikasi yaitu NRP sudah terdapat dalam database. Setidaknya untuk fitur ini sudah diterapkan pada tiap-tiap tabel dari database yang kami buat. Kemudian untuk edit sendiri, di sini kita nggak bisa edit NRP-nya. Jadi ini sudah di disable inputnya bahwa NRP ini tidak bisa diedit. Yang hanya bisa diedit adalah sisanya, misal NRP counting-nya bisa diedit, kemudian desain walinya juga bisa diedit, nama mahasiswanya bisa diedit juga, misalkan pakai nama panjang, ini alamat juga bisa diedit. Nah, di sini udah terlihat bahwa recordnya sudah berubah. Nah, untuk function edit sendiri secara umum sama kayak query update pada umumnya, di mana di sini kita update mahasiswa, kita set NRP counting, edit dosen, nama dan alamatnya apa, di mana NRP-nya sesuai yang kita pilih tadi. Jadi kita edit NRP yang mana, kemudian kita update apakah ada data yang berubah atau tidak. Jadi walaupun tidak ada data yang berubah, di sini tidak apa-apa, tetap tidak error. Misalkan, ya udah, nggak ada data apa-apa yang dirubah ya, tetap tidak error. Karena di sini dibuat bahwa UBMAS saja ini walaupun tidak menerima inputan yang baru, tapi tetap dihitung bahwa ada error. Yang penting yang membuat error adalah ketika tadi, misalnya ini saya rubah aja, ini juga bisa. Jadi ini nggak akan membuat error karena ya tetap ada nilai, walaupun cuma kosong ini sebenarnya ada nilai. Walaupun alamat juga di sini saya buat di database-nya nggak boleh nol, tapi karena udah sebelumnya udah ada data yang diinsertkan kemudian diupdate dikosongkan itu bisa. Nah, kalau di sini yang perlu diperhatikan lebih lanjut adalah untuk function delete-nya, yaitu delete tidak bisa dilakukan, maksudnya ada aturan buat mendelete data dari tabel mahasiswa. Misalkan saya ingin delete tabel agam ini, di sini muncul alert bahwa data mahasiswa gagal dihapus karena terdapat referensi ke tabel mahasiswa atau tabel lain. Nah, jadi di sini bisa kita lihat bahwa Agam Aryansyah ini dia merupakan komting dari beberapa mahasiswa yang lain, yaitu Bulan, Egar, Retno, Rizal, dan seterusnya. Jadi di sini kita tidak bisa menghapus record dengan nama Agam atau NRP ini lebih tepatnya, karena dia mereferensi ke setidaknya ke tabel dirinya sendiri. Selain terhadap dirinya sendiri juga kita bisa lihat dari PDM tadi bahwa mahasiswa juga referensi ke tabel-tabel lain seperti ambil MK, asistensi, dan juga bimbingan. Jadi kalau mau contoh adalah tadi yang baru dibuat, yaitu nah tadi yang saya baru inputkan yaitu Radityo, nama saya sendiri. Nah, di sini bisa saya hapus karena emang saya belum melakukan transaksi apapun dengan nama saya tadi. Saya belum ambil MK apapun, belum input bimbingan dengan siapapun, dan belum input asistensi ke siapa saja. Nah, untuk query delete-nya itu cukup mudah karena hanya query delete pada umumnya. Jadi kita akan delete from mahasiswa, delete dari tabel file mahasiswa, di mana RP-nya sama dengan yang kita pilih tadi.
Jadi kita gunakan istilahnya yaitu get. Jadi di sini kita mereferensi ke NRP 522.11.003. Karena dia ada referensi ke tabel lain, maka tabelnya atau recordnya tidak bisa dihapus. Untuk tabel mahasiswa seperti itu, mungkin untuk tabel selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Mungkin Mas Tio kita bisa lanjut ke tabel dosen. Oke, jadi di tabel dosen ini untuk tampilannya sendiri kita memakai fungsi select sama seperti tabel sebelumnya dengan perintahnya select. Jadi kita ambil untuk 3 atribut di tabel dosen sesuai dengan PDM-nya. Yang pertama ada ID dosen sebagai primary key, kemudian ada nama dosen dan alamat dosen. Untuk fitur-fiturnya dari data dosen ini kurang lebih sama seperti pada yang mahasiswa. Yang pertama ada untuk fitur menambah dosen, di mana nanti kita bisa menambahkan record baru di tabel dosen ini. Oke, di fitur pertama ini kita akan mencoba untuk menambah dosen. Mungkin bisa dimasukkan Mas Tio untuk D010 ya. Kemudian nama dosennya bisa saya Hanif, alamatnya di Sidoarjo. Oke, mungkin bisa tambah data. Nah, untuk penerapan dari fitur utama itu seperti itu ya teman-teman. Jadi biasa saja kita bisa langsung menambahkan dan langsung diarahkan kembali ke tampilan data dosen di awal. Oke, mungkin kita coba ambil kasus deh Mas. Boleh tambah dosen lagi. Kita ambil kodenya D002. Nama dosennya Agus. Alamatnya di Surabaya. Oke, kita tambah data. Nah, di sini nggak bisa menambah data, nggak bisa menambah recordnya karena ID dosennya kan tadi D002 ya, di mana ID tersebut itu sudah ada sebelumnya. Karena ID dosen ini sifatnya kita ambil sebagai primary key, di mana primary key itu unik, jadi cuma ada satu di setiap tabelnya itu, makanya kita tidak bisa menambahkan record baru. Oke, next. Bisa kembali ke tabel data set. Nah, mungkin kita coba untuk mengedit ya, Mas. Boleh jadi nama saya tadi, Mas, di D010. Kemudian kita edit di alamat ya, Mas. Alamatnya ganti ke Surabaya aja. Oke, bisa diubah data. Oke. Nah, itu untuk editnya, untuk query di SQL atau di PHP-nya itu kurang lebih sama seperti yang data mahasiswa tadi. Oh, kita bisa langsung delete, Mas. Coba delete di data saya. Nah, untuk query delete-nya juga kurang lebih sama, di mana nanti kita tinggal memilih saja delete dari tabel dosen, kemudian kita pilih kondisinya ketika NRP yang waktu diklik ini. Tadi NRP, maksud saya ID dosen yang kita pilih. Gitu. Kurang lebih sama yang seperti mahasiswa. Untuk fitur-fitur lainnya seperti di kolom search-nya kurang lebih sama. Misalnya saya ingin menampilkan dosen mana yang alamatnya di Surabaya, mungkin bisa diketik Surabaya. Nah, otomatis bisa ditampilkan di layar kalau misalnya dosen dengan nama Fatma, Fahmi, dan Adi ini bertempat tinggal di Surabaya. Oke, untuk fitur-fitur lainnya seperti show entries dan next previous-nya kurang lebih sama seperti sebelumnya. Oke, kita lanjut ke data departemen. Nah, di sini untuk fitur-fiturnya kurang lebih juga sama seperti tabel-tabel sebelumnya, ada tambah departemen, edit, delete sebagai fitur utama. Untuk fitur pendukungnya ada column search dan previous entry dan show entries yang juga sama seperti tabel-tabel sebelumnya. Seperti yang ditunjukkan di PDM di awal, kita di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 atribut di mana ada yang pertama ID departemen sebagai primary key-nya, kemudian ada nama departemen sebagai atributnya, kemudian ada ID kadep di sini sebagai foreign key yang berrelasi langsung dengan tabel dosen, yaitu relasinya sebagai kadep.
Selanjutnya ada nama kadep yang merupakan nama dosen yang diambil dari tabel dosennya. Dan terakhir ada sekretariat sebagai atribut dari tabel departemen. Oke, mungkin kita bisa langsung coba untuk fitur tambah departemennya. Nah, di fitur tambah departemen ini boleh ditunjukkan ke query-nya Mas di PHP-nya. Nah, di sini kami menambahkan apabila kami mengambil ID dosen yang sudah kami cantumkan di tabel departemen ini, yang otomatis beliau itu juga menjadi kadep dengan kode select ID dosen from department. Kemudian kita tambahkan fungsi not in, yang artinya kita memilih dari dosen yang ada di tabel dosen itu mana yang enggak, yang belum kita ambil jadi kadep di tabel departemen begitu. Jadi otomatis bisa kembali ke webnya, Mas. Otomatis ketika kita ingin memasukkan ID ID dosen yang nanti itu tidak bisa. Boleh misalnya di 007 deh Mas, tadi di 006 terakhir. Oke, selanjutnya nama departemennya Sains Data. Sekretariatnya di tes 202. Oke, nah di sini kita hanya bisa memilih 3 dosen ya, karena sisa dosen yang udah ada di tabel dosen tadi itu sudah menjadi kadep, sehingga kita tidak bisa memilihnya. Boleh di 007, Mas. Nah, kemudian kita klik tambah data seperti sebelumnya, query plus. Oke, oke mungkin kita bisa langsung coba ke edit aja deh, Mas. Ke edit yang Science Data, ya. Kemudian kita edit di alamat sekretariatnya aja. Kita ganti T201. Ubah data. Oke, nah otomatis kita bisa kembali lagi ke halaman utama ya. Mungkin bisa ke delete, Mas. Nah, oke. Jadi untuk fungsi delete-nya juga untuk coding di PHP-nya juga kurang lebih sama seperti tabel-tabel sebelumnya, juga tabel mahasiswa. Kemudian untuk menambah fitur tambah departemen tadi, apabila ID departemennya juga sama, itu kasusnya sama seperti waktu data dosen tadi ketika ID dosennya sama. Mungkin juga bisa disimulasi, Mas. DP 006 ya. Dan data sekretariatnya sama aja. Otomatis dari webnya tidak akan menerima karena ID departemen ini kan tadi sifatnya sebagai primary key ya, dan itu unik. Kalau misalnya ada yang sama, otomatis tidak bisa. Oke, kita bisa kembali ke halaman utama. Mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya untuk data mata kuliah. Oke, baik. Di sini akan saya jelaskan terkait tabel data mata kuliah berdasarkan PDM di awal. Jadi di sini kita punya 3 buah atribut, yaitu ID mata kuliah, nama mata kuliah, dan bobot SKS, di mana ID mata kuliah di sini merupakan primary key dari tabel mata kuliah ini. Nah, em, untuk tampilannya di sini kurang lebih sama seperti tampilan tabel-tabel sebelumnya. Ada seperti show entries, terus ada search bar-nya, dan juga ada tombol previous dan next. Kurang lebih untuk fungsinya juga sama dari tabel-tabel yang ada di data departemen, dosen maupun mahasiswa. Nah, mungkin kita langsung coba ke tambah mata kuliah. Nah, di tampilan di sini kita diminta untuk menginputkan ID mata kuliah dan nama mata kuliah dan bobot SKS-nya. Mungkin bisa mungkin back dulu untuk melihat uh, ID mata kuliahnya. Nah, oke, di sini sudah ada MK01 sampai MK06. Kita coba untuk menambahkan MK007. Kita coba mata kuliah sistem basis data gitu.
Nah, untuk SKS-nya kita coba 2 SKS dulu. Nah, ini di sini akan muncul gitu di baris yang paling bawah karena ini berdasarkan urutan ID mata kuliah yaitu MK007 sistem basis data membuat SKS-nya 2. Terus kita coba tambah mata kuliah lagi. Kita coba MK007. Mungkin sama aja sistem basis data dan bobot SKS-nya 2 gitu. Nah, ini akan muncul error karena di tabelnya sendiri sudah ada ID mata kuliah MK007 tadi. Nah, kita coba MK008. Kemudian kita nama mata kuliahnya mungkin bisa diganti em, matematika statistika gitu. Nah, untuk SKS-nya kita coba angka 0. Nah, ini akan muncul pop-up gitu ya. Input bobot SKS tidak valid dikarenakan eh, jumlah atau bobot SKS yang harus diinputkan di sini harus lebih dari 0 atau mungkin lebih dari atau sama dengan 1. Jadi minimal angkanya adalah 1. Lalu kita coba lagi untuk MK008 gitu. Sama matematika statistika juga. Terus SKS-nya di sini kita coba 7. Nah, di sini juga akan memunculkan pop-up input bobot SKS tidak valid dikarenakan untuk programnya sendiri kita maksimumkan jumlah SKS-nya di sini adalah 6. Jadi kalau misal kita inputkan angka 7 untuk bobot SKS-nya 7, 8, 9, dan atau seterusnya, maka akan memunculkan pop-up error. Dan kita coba lagi untuk MK008 tadi. Terus di sini matematika statistika juga. Dan apabila kita inputkan huruf AB, lalu akan memunculkan pop-up error juga. Dikarenakan program yang kita susun di sini, program yang kami susun di sini hanya menginputkan tipe data integer untuk bobot SKS. Mungkin kurang lebih seperti itu untuk tambah data mata kuliahnya. Nah, kemudian di sini juga ada action edit. Kita coba edit untuk mata kuliah sistem basis data di sini. Nah, ini kita coba SKS-nya kita ganti 3 aja. Nah, ini berhasil dan bobot SKS untuk mata kuliah sistem basis data di sini berubah yang semulanya dari 2 menjadi 3. Terus kita coba action delete. Nah, berhasil. Berarti di sini sudah berhasil. Untuk query-nya dari mata kuliah ini kurang lebih juga sama dari tabel-tabel sebelumnya seperti tabel dosen seperti itu. Kurang lebih hampir mirip sama tabel dosen untuk query-nya. Nah, mungkin kita lanjut ke tabel data ambil MK. Nah, untuk data ambil MK di sini ada beberapa atribut ya. Dari kiri ke kanan ada NRP, nama mahasiswa, ID mata kuliah, nama mata kuliah, nilai, predikat, dan predikat. Nah, untuk eh, data di data diambil MK ini, kalau berdasarkan PDM tadi, ada 2 foreign key, yang mana yaitu NRP dan juga ID mata kuliah. Nah, kalau yang NRP ini berdasarkan tabel mahasiswa yang sudah dijelaskan oleh Hanif tadi, dan untuk foreign key yang kedua itu mata kuliah yang saya jelaskan tadi di tabel mata kuliah. Nah, untuk tampilannya di sini kurang lebih juga sama, masih ada show entries-nya, ada search bar-nya, dan juga ada previous dan next-nya.
Nah, di sini mungkin langsung kita coba untuk ambil mata kuliah. Mungkin bisa sebelum kita coba, mungkin bisa diperlihatkan dulu untuk PHP-nya. Nah, karena tadi untuk tabel ini tuh kayak berelasi gitu ya dengan tabel lain, berarti nanti ada beberapa kayak di bagian select-nya nanti itu nanti akan ada beberapa kondisi gitu. Mungkin bisa ke select-nya. Nah, itu yang paling atas mungkin. Nah, di sini untuk select-nya ini kita ambil dari tabel ambil MK, mahasiswa, dan mata kuliah. Nah, untuk yang kita pilih di sini ada NRP dari NRP dari ambil MK, kemudian juga ada ID MK dari tabel ambil MK, nilai angka dari tabel ambil MK, kemudian juga ada predikat dari tabel ambil MK, dan di sini ada nama dari tabel mahasiswa yang eh, di sini dituliskan sebagai apa ya, alias gitu ya, nama mahasiswa, kemudian ada nama dari mata kuliah, yang mana itu alias nama mata kuliah itu sendiri. Nah, di sini ada kondisi di mana eh, harus memenuhi dua kondisi, yaitu ambil NRP dari tabel ambil MK itu harus sama dengan NRP dari tabel mahasiswa, dan juga ID MK dari tabel ambil MK itu juga harus sama dengan ID MK di tabel mata kuliah. Kurang lebih seperti itu untuk query di apa namanya, untuk tambah ini ya, ambil MK-nya. Nah, terus di sini kita pilih NRP gitu. Misal ya udah kita ambil contoh yang paling atas sendiri. Lalu ada mata kuliah, kita ambil yang paling atas. Kita tambah data, dan ternyata di sini muncul pop-up mahasiswa sudah mengambil mata kuliah terkait, yang artinya berarti sudah ada row NRP yang tadi yang kita pilih, yaitu 001, dan mengambil mata kuliah MK 001. Jadi tadi di sini kalau di tabelnya paling atas sendiri yaitu Shiva mengambil mata kuliah kimia. Oke, mungkin kita coba ambil mata kuliah lagi. Kita pilih eh, mungkin kita coba yang 163 gitu ya. 163, terus ID mata kuliahnya kita pilih yang MK 005. Nah, ini kita berhasil melakukan ambil mata kuliah. Nah, ini tadi untuk yang NRP 163 namanya Javier. Itu untuk nama Javier ini diambil dari tabel mahasiswa ya, untuk informasi nama mahasiswanya. Kemudian MK 005 menunjukkan mata kuliah Bahasa Indonesia, yang mana nama mata kuliah Bahasa Indonesia itu dari tabel mata kuliah. Nah, selanjutnya kita coba untuk mengisikan nilai untuk si Javier ini. Nah, untuk nilai, untuk yang diedit di sini hanya nilai. Mungkin bisa ke query-nya untuk nilai. Oke, mungkin ke bawah sedikit. Ya udah, cukup cukup. Nah, karena tombol nilai ini kayak kurang lebih sama kayak tombol edit, tapi di sini kita hanya bisa mengedit apa namanya,
nilainya saja. Nah, untuk query-nya sendiri di sini ada update tabel ambil MK, kita set nilai dan juga predikat, di mana yaitu ID MK-nya yang kita pilih tadi ya, misal tadi kayak Javier itu, dan NRP-nya, salah, untuk NRP-nya itu NRP si Javier tadi, dan ID MK-nya yang MK005 tadi. Nah, kemudian si yang diupdate itu berupa nilai angka yang mana itu nanti kita inputkan dari range 0 sampai 100. Kemudian di sini predikatnya berdasarkan fungsi yang sudah kita buat di sini, yaitu ada fungsi hitung predikat yang mana dia menggunakan if else itu ya untuk menentukan predikatnya. Misal kalau di sini nilai angka yang kita inputkan tadi nilainya di atas 86 atau ini ya 86 di atas atau lebih gitu, maka dia akan mendapatkan predikat A. Atau mungkin di antara 76 sampai 85 dia akan mendapatkan nilai AB. Jadi kita untuk atribut predikat di sini kita menggunakan fungsi hitung predikat. Oke, mungkin bisa kembali ke tampilan untuk mengedit nilai mata kuliah. Misalkan di sini kita masukkan nilai 90 gitu. Nah, kita klik nilai, maka dia akan berhasil ditambah. Nah, coba cari MK005. Nah, nilai si Javier sudah muncul. Tadi kita inputkan 90 dan predikatnya otomatis menggunakan fungsi tadi, fungsi predikat, maka akan munculkan nilai A. Ini kita coba edit lagi nilainya. Kita coba pilih 101 itu. Nah, input nilai tidak valid karena tadi batasannya itu kita maksimalkan 100. Terus kita coba lagi, kalau misalnya inputnya huruf itu, misal A gitu ya. Kita coba nilai. Nah, input nilai tidak valid dikarenakan input nilai di sini hanya menerima data berupa integer. Lebih seperti itu. Terus kita coba delete mas. Nah, telah berhasil dihapus untuk datanya, dan kurang lebih query untuk delete-nya itu sama ya dengan tabel-tabel sebelumnya. Dan di sini udah nggak ada ya untuk Xavier. Oke, mungkin untuk tabel selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Ya, mungkin sekarang bisa ke bimbingan, Mas Tio. Oke, mungkin di sini untuk unsur-unsurnya itu sama, ada tambah, show, search, edit, delete, sama pun previous sama next. Mungkin kita untuk di sini ada atribut yaitu ID dosbing, nama dosbing, NRP mahasiswa, nama mahasiswa, periode. Mungkin kita bisa merefresh dulu ke gambar PDM-nya dulu. Nah, mungkin di sini kelihatan dari bimbingan tersebut itu dia foreign key ID dosen itu mengarah pada tabel dosen, sedangkan foreign key dari NRP di bimbingan itu mengarah pada tabel mahasiswa. Jadi bimbingan itu merupakan relasi antara mahasiswa dengan dosen dan menambahkan satu atribut yaitu periode. Oke, mungkin sudah boleh kembali ke webnya, Mas Steve. Oke, jadi di sini itu ada ID dosbing yang mengarah pada tabel dosen tersebut, dan RP yang tadi mengarah pada mahasiswa. Untuk nama dosbing dan nama mahasiswa di sini itu diambil juga dari
Query yang dari dosen, mungkin dosbing sama mahasiswa, mungkin bisa ditunjukkan query VS Code-nya. Iya. Nah, di sini kelihatan untuk tabelnya sendiri mengambil 3, yaitu dari from bimbingan, dosen, sama mahasiswa. Terus, jadi di sini view-nya itu ada atributnya, ada desain slide untuk slide bimbingan ID dosen, nama, NRP, nama, sama periode. Mungkin boleh kembali ke webnya. Mungkin di sini kita akan coba langsung ke tambah bimbingan. Oke, di sini kita akan menambah bimbingan, misalnya kita ID dosen pilih D02 deh. Kemudian NRP-nya untuk mahasiswa kita milih 505222102. Ya, untuk periodenya kita milih Gasal 2024-25. Ya, mungkin tambah data. Oke, di sini berhasil karena untuk foreign key-nya belum terjadi record, belum ada record sebelumnya. Mungkin kita contoh kasus yang udah ada record, misalnya untuk dosbing D001 sama mahasiswa 006. Coba tambah bimbing. D001 sama NRP D006 tadi. Ya. Periodenya kita buat genap. Misalnya kita tambah data. Nah, di sini muncul alat untuk mahasiswa sudah bimbingan dengan dosen tersebut. Jadi untuk data forensik yang keduanya udah dimasukin, itu nggak bisa lagi. Mungkin boleh kembali ke bagian page-nya, home page-nya. Iya, oke. Mungkin setelah itu kita boleh ke edit. Untuk edit sendiri, kita mungkin edit D002 Ratna sama nama mahasiswa bulan. Mungkin kita edit. Untuk periode, jadi yang untuk di sini yang bisa diedit itu cuman periodenya. Karena di sini ID dan NRP mahasiswa itu merupakan foreign key yang record yang untuk tetapnya. Jadi sebagai primary key begitu. Terus kemudian untuk periode bimbingannya kita ganti ke genap 2024-2025. Oke, mungkin ubah. Oke, di sini muncul notifikasi berhasil. Oke, mungkin kita ke lihat record-nya. Jadi di record ini sudah berubah ke genap 2024-2025. Kemudian ada untuk query VS Code-nya sendiri itu sama kurang lebih dengan data ambil MK yang nilai. Jadi untuk ini kalau nilai itu hanya menerima inputan, kalau di sini kita dapat memilih periodenya. Mungkin kita bisa coba ke kasus delete. Mungkin kita boleh delete data yang tadi kita input D002 ya sama bulan ya, delete. Jadi di sini juga sudah muncul notifikasi berhasil, yang artinya sudah berhasil dihapus dari record. Jadi di sini kelihatan sudah tidak ada record dengan dosbing D002 dan mahasiswa 5022102 tadi. Oke, kemudian kita lanjut ke data asistensi. Mungkin untuk sebelumnya kita boleh ke PDM untuk asistensi dulu, PDM. Oke, jadi asistensi di sini itu merujuk pada mahasiswa. Jadi untuk NRP-nya sendiri itu merujuk pada NRP mahasiswa. NRP pada tabel mahasiswa, terus NRP asisten tersebut juga merujuk pada tabel mahasiswa ke NRP-nya. Jadi untuk asisten di sini itu merupakan unary ya, unary untuk mahasiswanya sendiri. Mungkin boleh kembali ke web, interface webnya. Jadi di sini kita akan coba, sebelumnya kita lihat dulu untuk query dari VS Code-nya. Untuk asistensi. Jadi di sini terlihat untuk kita mengambil dari tabel asistensi, kemudian mahasiswa itu kita jadikan as asisten, kemudian kita mahasiswa satunya kita jadikan alias MHS. Jadi di sini ada tabel asistensi dan 2 mahasiswa yang diambil.
Mungkin boleh kembali ke webnya. Oke, di sini kita akan coba untuk menambahkan asistensi. Oke, mungkin boleh dipilih NRP mahasiswanya untuk 001. Terus NRP asistennya itu mungkin boleh dipilih untuk 002. Oke, mungkin boleh periode, misal genap 2023-2004. Ya, mungkin tambah data. Oke, di sini kelihatan mahasiswa sudah asistensi dengan asistensi tersebut karena untuk di recordnya tadi sepertinya sudah ada. Coba lihat di recordnya. Nah, untuk recordnya sudah ada untuk NRP mahasiswa 1 dengan asistennya 002. Mungkin kita coba tambah asisten untuk kasus lain. Oke, mungkin di sini kita boleh coba tambah data asistensi, mungkin NRP mahasiswa boleh langsung dipilih untuk 001, kemudian untuk asistennya boleh dipilih untuk NRP 003. Oke, mungkin periodenya boleh dipilih untuk genap 2024 atau 2025. Oke, mungkin kita tambah data. Oke, mungkin di sini sudah berhasil untuk dimasukkan ke recordnya. Mungkin dapat dilihat untuk NRP mahasiswa 001 dan NRP asisten 003 sudah berhasil dengan periode genap. Mungkin di sini kita lanjut ke action untuk mengedit. Oke, jadi di sini kita untuk NRP mahasiswa dan NRP asisten sendiri itu merupakan foreign key yang merujuk pada primary key sehingga tidak bisa diedit. Kemudian untuk periode asistensinya itu mungkin kita bisa ubah ke gasar 2024-2025. Mungkin kita ubah. Oke, di sini sudah muncul notifikasi berhasil. Jadi di sini sudah terlihat bahwa periodenya telah diganti ke gasar 2024-2025. Mungkin kita bisa langsung delete saja untuk data yang telah kita input tadi. Ya, mungkin di sini sudah muncul notifikasi berhasil yang artinya data sudah berhasil terhapus di record kita. Untuk action edit dan delete ini sendiri itu untuk query-nya itu kurang lebih sama dengan tabel-tabel sebelumnya. Ya, mungkin sekian dari kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan, kekurangan, ataupun kesalahan pengucapan kata. Sekian dan terima kasih.